Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan iman, Islam, dan kesehatan ya, serta kelapan waktu sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salam beriring salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya mendapat sapaan beliau di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Amin amin rabbal alamin. Tuan guru kita Ustaz Ridwan alhamdulillah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap subuhnya ya, pada subuh ya. Baik, pagi hari ini kita membahas masalah kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan keluaran waktu bagi kita bisa hadir di layar Zoom ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita yang lahir kelak ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam sudah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati, pada hari ini pemandu acara pada pagi hari ini Bapak Al-Pakar yang mengingatkan kita untuk selalu istiqomah kajian pagi hari ini. Yang saya hormati selanjutnya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang turut serta hadir, mudah-mudahan kita semua istiqomah dan konsisten dalam mengkaji pada subuh hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki bab baru ya. Bab baru tentang doa, zikir, dan istighfar. Nggak nampak. Berarti halaman 123 Ustaz ya, yang punya kitab ya? Iya Pak, 123. Dikatakan doa adalah ibadah ya. Doa itu adalah ibadah, bahkan merupakan inti ibadah berdasarkan firman Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, dina. Jadi doa itu adalah doa silahul mu'min. Ya, doa itu adalah senjata kaum muslimin. Ya. Kalau kita minta kepada manusia, ya sekali dua kali dikasih. Tapi kepada Allah, mintalah kepada Allah. Walaupun kata ulama itu sendal kita lepas ya. Tali kekangan sendal kita lepasnya. Jadilah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa.
Dikatakan juga ya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasannya merupakan bagian dari karunia dan kemurahan Allah. Dia menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Seperti apa yang katakan oleh Sufyan Tsauri, seorang tabi'in, bahwa hal orang yang paling dicintai olehnya di antara hamba-hambanya karena ia selalu minta kepada Allah dan banyak minta kepadanya, orang paling dimurkai olehnya di antara hamba-hambanya karena dia tak pernah minta kepadanya padahal dia sebentar ya Bapak ya. Kita lanjut. Apa kata ditafsirkan bahwasannya ya, mintalah kepada Allah, hamba-hambanya kan tak pernah minta kepada padahal tidak ada seorang pun yang bersifat demikian Engkau ya Tuhanku. Demikian apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Al-Hatim. Jadi mintalah kita kepada Allah, jangan minta kita kepada dukun ya, ataupun berharap kepada manusia. Terkadang orang kan berpikir seperti itu, Ustaz itu laku itu karena pakai dukun ya. Maka kita harus berhusnuzon ya sama muslim. Tidak pernah kita lihat di mata kita, kita harus berhusnuzon kepada dia. Bahwasanya dia melakukan yang halal. Bisa jadi makanannya enak, ya makanya laris. Tempatnya strategis. Makanannya enak tapi tempatnya tak strategis, gimana orang mau datang. Jadi memang harus kita berhusnuzon kepada saudara kita sama muslim. Dalam ayat ini Allah mewajibkan doa sebagai ibadah. Allah menyebutkan doa dengan ucapan ibadah kepadaku setelah mengatakan berdoalah kepadaku. Apa yang diungkapkan dalam ayat ini persis seperti sabda Rasulullah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Jadi doa adalah ibadah dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Berdoa hukumnya sunnah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah berarti ia telah meninggalkan kebaikan yang banyak. Jika seorang hamba tak berdoa karena sombong, maka ia termasuk golongan yang disebutkan Allah dalam firman-Nya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, karena apa? Karena tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ke dalam pengertian dakhirin pada ini adalah orang-orang hina dan dihinakan. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah dalam hidup ya. Ya lari dulu kepada Allah ya. Baru lari kepada manusia. Jangan kepada manusia dulu. Karena bisa duanya manusia ini. Yang pertama dia sahabat kita, menasihati kita untuk sabar. Yang kedua apa? Mengatakan bahwasannya dia adalah bersyukur ya atas musibah ujian yang kita terima, seperti itu jemaah sekalian. Kedua, Allah menjelaskan agar kita berdoa kepadanya disertai dengan memenuhi seruannya terkait dengan syariatnya dan mengikuti Rasulnya dalam firman-Nya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah kamu memenuhi suranku dan berimanlah kepadaku agar kamu mendapatkan petunjuk. Gimana kita mendapatkan petunjuk kepada Allah sedangkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama misalnya dengan manusia, kita gak mungkin kan meminta kepada manusia kasar. Misalnya Pak Pakar ya kan, minjamlah uangnya.
Pak Bakar harus cepat ya, harus segera. Nah ini kan berarti memaksa, harus segera saat ini, detik ini. Nah ini nggak boleh, ya, memaksa. Makanya kalau misalnya, kalaulah, maka dalam dahulu pada masa Rasulullah itu kan banyak para, kalau kita buka Sirah Nabawiyah itu kan memuji Rasulullah, ya, Rasulullah Muhammad, ya, apa khotaman nabiyyin, ya, banyak surah-surah itu yang dia memuji. Sama juga dengan memuji Allah, ya, kita Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Asmaul Husna, itu kan memuji, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka ada doa itu yang Rasulullah larang. Ada sahabat yang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga bersama, cukupkanlah aku masuk surga bersama Rasulmu dan aku. Maka Rasul menganulir, maksudnya memberitahukan, jangan hanya engkau saja, ajak juga kaum muslimin, ya. Nah itu ya, supaya tidak individual dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan? Bisa jadi doa kita itu dikabulkannya nanti, ya. Dalam artian apa nanti? Dalam artian ditunda. Bisa juga saat ini, dan juga yang terakhir adalah di akhirat, ya. Maka kan pada saat perang Badar itu Rasulullah kan berdoa itu. Ya, bukan berarti Rasulullah nggak berikhtiar, ya, dikepung oleh, sebenarnya kan tidak mau perang itu, ya, hanya sebagai istilahnya itu show of power, ya, kepada kafir Quraisy. Cuman jumpa kafilah dagangnya Abu Sufyan, udahlah sekalian dihajar sama kaum muslimin, dan juga mereka juga bertemu di sumur Badar itu kan Rasulullah berdoa kepada Allah, tapi Rasul juga berperang, ya. Ya Allah, kalau niscaya kami ini kalah, maka ya Islam ini nggak ada lagi di dunia, di muka bumi ini. Maka Allah menurunkan malaikatnya, ya. Makanya kalau dalam riwayat itu, orang kafir Quraisy yang itu ditebas oleh malaikat itu dia terbakar, ya, bakar badan-badannya, itu berarti ditebas oleh malaikat. Bukan berarti Rasulullah tidak ikut perang juga, ya, berdiam diri, tapi juga mempersiapkan diri, seperti itu. Ya, itu bakar. Dia mempersiapkan diri untuk apa? Untuk memenangkan Islam di jalannya. Dijelaskan Rasulullah dengan sabdanya, yada'ullah wa ma'kuluhu min haramin wa mashrabuhu min haramin fa'anni yustajabalahu. Ya, berdoa kepada Allah tapi makan dan minumannya dari barang yang diharamkan, maka bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya? Ya Ustaz, dia nggak pernah sholat Ustaz, riba aja kerjaannya Ustaz, tapi asik cair terus Ustaz, ya, itu istidrat. Istidrat itu apa? Ya Allah sudah berikan semua, makanya ke Allah Maha Rahman Maha Rahim, ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bukan karena kasihnya Allah, ya, gak mungkin orang kafir itu kaya, ya. Gak mungkin dia bangun usaha itu sukses semua. Itu karena Maha Rahman, ya. Apakah orang Rahman itu di rahimnya Allah, disayangnya Allah? Ya tidak juga, ya. Banyak orang yang Allah berikan kepada dirinya tidak diberikannya harta, tapi diberikan apakah sayangnya Allah, dia tidak bermaksiat kepada Allah, ya, dia beriman, bertakwa, itu kan Maha Rahim. Ya. Gimana Ustaz mau supaya kita dikasih Allah? Ya kita ikhtiar, berusaha, ya, berikhtiar apa yang bisa kita lakukan, ya. Istilahnya itu jangan apa, kalau misalnya lakukan yang bisa kita lakukan, ya, apa yang bisa kita gunakan selama itu halal, ya laksanakan, ya, jangan berpangku tangan, berdiam diri, ya. Kenapun Umar bin Khattab mengusir orang yang berzikir di pagi hari di waktunya orang kerja, ya. Karena dalam Islam itu tidak wajib kerja, yang wajib itu mencari nafkah.
Kok dia punya lahan sawit 10 hektar misalnya, untuk bisa sebulan dia hidup, untuk bisa setahun dia hidup, ya nggak perlu dia harus lagi cari nafkah. Kenapa? Karena nafkah istrinya sudah dipenuhi. Atau dia mau nafkahnya dilebihkan untuk infak sodako, ya silahkan, nggak ada masalah. Yang penting selama dia nafkah istrinya sudah terpenuhi, anak istri keperluan dia sudah terpenuhi, nggak masalah dia nggak kerja, seperti itu. Ya. Jangan ini nafkah istrinya nggak terpenuhi, anaknya dia nggak kerja, ya tidur-tiduran di rumah, ya apa istilahnya itu berpangku tangan, atau istilah lainnya itu adalah sudahlah, ya berharap belas kasih dari orang lain. Itu salah dalam Islam seperti itu. Karena mencari nafkah itu wajib bagi seorang laki-laki yang sudah berumah tangga. Jadi memang itu yang dikehendaki dalam Islam. Jadi ya Allah tuh Maha Rahman. Nggak hanya yang muslim saja, yang kafir pun Allah kasih kekayaan, kejayaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya sijnul mu'min wa yamsi kafirun. Dunia ini surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang muslim. Kenapa seperti itu, Ustadz? Apa-apa nggak boleh. Gimana mau berkembang, Ustadz? Di sana pakai riba. Nah, kita kalau nggak minjem uang di bank, Ustadz, susah lah, Ustadz. Modal kita ada miliaran itu tadi kan. Di mana sistem Islam tidak diterapkan dalam kehidupan. Dalam Islam itu kan ada syirka mudharabah, syirka inan, syirka abdan, itu kan nggak jalan. Karena itu tadi, ya makanya kaila yakuna dulatan baina agniya'i minkum. Maka dalam Islam itu supaya harta itu tidak berada di antara orang kaya saja. Makanya kita perlu belajar bagaimana fikih muamalahnya, bagaimana supaya tidak menzolimi. Kan seperti itu. Dalam Islam itu Allah menghancurkan riba dan juga memberikan solusinya kepada kita. Ya. Berapa banyak usaha-usaha itu yang dari riba, ya awal-awalnya bagus, ya, berkembang, tapi namanya udah musuh Allah ya hancur. Banyak perusahaan-perusahaan yang itu hancur. Bukan hanya muslim, non-muslim pun juga seperti itu. Nah tadi ya kan, secara matematis bisa kita hitung pakai akal kita. Banyak istri kita sakit, anak kita sakit, ya itu tadi. Ya, karena perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, apalagi sekarang ya. Alkohol itu udah seperti makanan minuman sehari-hari. Banyak itu para pekerja, para anak-anak muda itu yang mengkonsumsi alkohol. Apa itu alkohol? Segala sesuatu yang memabukkan. Kan khomar itu namanya. Alkohol itu adalah zat. Ya. Kita belajar kimia itu kan C6H2OH itu ya. Itu kan zatnya. Ya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Dia buat mabuk enggak? Seperti itu. Ada orang yang makan kecubung ya, itu sampai 3 hari dia nggak bangun-bangun ya, seperti hidup di luar planet, Ustaz. Melayang kemana-mana, itu kan sudah merusak akal seperti itu. Waktu yang paling utama untuk berada saat sujud di tengah malam. Nah, ini tadi ya, setelah sholat wajib. Makanya dari Abu Hurairah kan Muslim Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru du'a. Seorang hamba yang paling dekat dari Tuhannya ialah pada saat ia sujud, mereka perbanyaklah doa ketika itu. Jadi banyak kita berdoa ketika itu sujud. Ya. Minta kepada Allah. Ya, dalam sujud kita minta kepada Allah apa yang mau kita minta. Rezeki yang halal, ya kan? Bukan rezeki yang banyak sebenarnya. Banyak pun perlu, tapi rezeki yang halal dan berkah. Kalau misalnya banyak tapi tak berkah, bentar aja itu habis ya.
yang mobil rusak lah ya, yang mesin produksi rusak lah, yang ini rusak, itu rusak. Kenapa? Karena nggak berkah. Ya, maka itu tadi ya dikatakan, maka dalam sholat wajib, setelah sholat wajib Muslim Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun faksiru doa. Seorang hamba yang paling dekat dari Tuhan ialah pada saat dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Jadi ketika kita sujud, maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Dari Abu Umamah At-Tirmidzi berkata, di sini Hasan Sahih, Abu berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, doa manakah yang paling didengar oleh Allah? Rasul sabda, jawful lail wa dzuburis shalawatil maktubah. Doa di tengah malam dan setelah sholat wajib. Doa yang paling didengar Allah Subhanahu wa taala. Doa orang-orang terzolimi. Maka doa yang paling afdal itu, yang paling luar biasa itu saat tengah malam, ketika orang pada tidur. Begitu juga berdoa di bulan Ramadan punya pahala yang sangat besar. At-Tirmidzi telah mengeluarkan sebuah hadis, ia berkata di sini Hasan, sungguhnya Rasul bersabda, salasatun la turaddu da'watuhumus shaimul hatta yuftirul wal imamul adil wa da'watul mudlumil yarfa'u Allahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas samai wa yaqulu rabbu wa izzati ansarunaka walau ba'dahin. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, itu orang-orang saum hingga buka. Orang saum hingga buka ya. Berdoa apalagi di bulan puasa, setelah puasa ini kita ada sunnah ya. Sunnah kita puasa 6 di bulan Syawal. Lakukan Bapak Ibu sekalian ya. Untuk menggenapkan 1 tahun puasa ya. Ada orang non-muslim mengatakan, kalau puasa Ramadan itu bagus, baik, kenapa enggak 1 tahun? Nah, tadi ya. Itu Allah mengatakan, Allah tahu ya umatnya Muhammad ini lemah ya kan. 30 hari aja ada yang 10 hari aja sudah buka ya. Sudah, jadi puasanya cuma seminggu. Habis itu udah nggak puasa lagi sampai Lebaran ya. Maka Allah tahu umatnya Muhammad itu lemah, maka disunahkan puasa Syawal 6 hari. Jadi itu puasa Syawal 6 hari supaya setahun ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa berurutan, bisa kelang-kelang ya, bisa Senin Kamis, atau ya mana baiknya Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Apalagi ini kan sudah jarang berkunjung ya, karena sudah banyak yang nggak libur lagi ya, jadi bisa dilaksanakan. Imam yang adil ya. Dan doa orang yang terzolimi. Jadi imam yang adil. Jadi imam yang adil itu konsekuensinya Bapak Ibu sekalian ya, memberikan rahmat bagi kita semua, bukan menjadi bencana seperti itu. Jadi imam yang adil ya. Imam yang adil. Doa orang yang terzolimi, baik itu jangan menzolimi orang lain ya. Menzolimi apa misalnya omongan kita, jadi omongan kita menurut kita baik tapi menyakiti orang lain, itu menzolimi juga ya. Allah akan mengangkat doanya hingga di atas awan dan akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Allah pun berfirman, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu kapan saja. Yang ketiga, keberadaan doa sebagai suatu ibadah tidak berarti bahwa kita boleh meninggalkan hukum kausalitas. Ya, Rasulullah adalah bukti yang nyata hal ini. Rasulullah telah menyiapkan pasukan untuk perang Badar. Beliau mengatur pasukan masing-masing di tempatnya. Beliau juga menyiapkan mereka dengan persiapan yang baik.
Kemudian setelah itu beliau masuk ke bangsalnya. Setelah minta pertolongan kepada Allah, beliau pada saat itu banyak sekali berdoa hingga Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sebagian dari doamu telah cukup." Jadi ini luar biasa ya. Jadi kok kita sombong, kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia. Dan juga dikatakan di sini adalah Rasulullah ketika untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau telah melakukan sebab yang mungkin dilakukan yang bisa mengantarkan pada keselamatan. Pada saat yang sama beliau juga berdoa kepada Allah untuk kekalahan kafir Quraisy, agar Allah memalingkan mereka dari beliau dan menyelamatkannya dari Makkah mereka serta menyampaikannya ke Madinah dengan selamat. Ya. Jadi ini juga satu contoh ya, bagaimana Rasulullah memilih untuk menghadap ke arah selatan pada saat arah utara menuju Madinah. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Di Gua Sur itu beliau senantiasa menerima berita dari Abdurrahman bin Abu Bakar tentang kaum Quraisy, cara mereka dan apa yang mereka pikirkan untuk mencelakai beliau SAW. Kemudian ketika Abdurrahman bin Abu Bakar kembali ke Makkah, ia diperintahkan untuk berjalan sambil menuntun kambing di belakangnya. Tujuannya agar bekas kaki kambing tersebut menghapus bekas kaki Abdurrahman bin Abu Bakar. Untuk mengecoh kafir Quraisy, Rasulullah tinggal di Gua Sur selama 3 hari sampai upaya pencarian beliau tidak dilakukan lagi dengan lancar. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan ke Madinah. Rasulullah melakukan semua itu meskipun yakin bahwa beliau akan sampai kepada dengan selamat. Hal ini bisa dibuktikan dari jawaban beliau kepada Abu Bakar, merasa khawatir ditangkap oleh kafir Quraisy ketika mereka bersis di depan Gua Sur. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada laba-laba, kepada burung merpati untuk memberikan sarang, membuat sarang di mulut Gua Sur, dan juga supaya burung merpati itu bertelur ya, mengerami telurnya. Kalau secara logika akal aja nggak mungkin Rasulullah itu ada di situ. Sedangkan gua itu sudah banyak sawang-sawang, sudah banyak sarang laba-laba dan juga burung bertelur di situ. Kita sebagai orang yang rasional saja nggak mungkin ada orang di dalam, tapi itulah keistimewaannya Allah. Melihat apa yang tidak tampak seperti itu. Padahal kalau mereka masuk ke dalam, Rasulullah ada di situ. Tapi Allah membutakan mata mereka kan, melihat tersebut. Itulah Allah. Kalau sudah Allah katakan fayakun, maka tidak ada lagi yang tidak bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar merasa khawatir ditangkap oleh kafir Quraisy ketika mereka ada persis di depan Gua Sur. Abu Bakar berkata, jika salah seorang dari mereka melihat tempat berpijak kedua kakinya, niscaya akan melihat kita. Rasul bersabda kepada Bakar, "Ma dhannuka bisnaini lahu thalithuhuma." Yang kau kira kita hanya berdua, Allah adalah yang ketiga. Jadi dan kita merasa kita sendiri ya, dan menyampaikan Islam dan menyampaikan kebenaran, sedangkan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau ada 1000 mujahid, akulah salah satunya. Kalau ada 100 orang mujahid, akulah salah satunya. Jika 1 orang mujahid, itulah aku. Ya, salah satu contoh kepribadian yang luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Yang itu diberikan gelar Al-Faruq, ya, pembeda antara hak dan batil, seperti itu. Bismillah. Faqad nasarallahu id akhrajahul ladzina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu lis-sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka sungguhnya Allah
telah menolong, yaitu ketika orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, waktu itu berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka, kita semuanya Allah beserta kita. Jadi Rasulullah juga tidak mau meninggalkan Mekah sebenarnya, tapi karena penduduknya menolak baginda Rasulullah Muhammad SAW 13 tahun berdakwah. Berapa puluh orang yang cuman mengikut baginda Nabi Allah Muhammad, selebihnya akan memusuhi, memfitnah, ya, mengembargo, ya, tidak boleh melakukan jual beli selama 3 tahun lamanya, menikah, ya, tidak boleh berhubungan dengan Bani Abdul Muthalib dan sebagainya, ya, kerabat-kerabat Rasulullah. Ini kan luar biasa ini. Ya, embargo dilakukan oleh kafir Quraisy. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar sampai oleh Suraqah dalam perjalanan hijrahnya, Suraqah ingin menangkap Rasulullah karena tergiur oleh bajar yang disediakan oleh kaum Quraisy. Beliau berkata pada Suraqah agar pulang dan baginya gelang Kisra. Ya. Jadi kalau dikatakan dalam sirah ini sebenarnya Rasulullah itu sudah berapa jengkal, ya. Itu sudah bisa ditangkap oleh Suraqah. Tapi kudanya itu nggak mau mendekat seperti itu. Kuda jingkrak, ya. Kudanya itu berjingkrak, nggak mau mendekati Rasulullah. Ya. Maka di saat itulah Suraqah menyadari bahwa ini benar Rasulullah nih, bukan nabi palsu ini benar Rasulullah ini. Maka Rasulullah mengatakan baginya gelang Kisra itu kok istilahnya itu kebesarannya, ya, jubahnya itu. Maka ketika nanti penaklukan Persia waktu masa Umar bin Khattab, itu kan Umar menangis gitu, bukan bersedih. Kenapa menangis? Bahwasanya pada saat pemerintahan Rasul dan Abu Bakar, mereka tidak diberikan cobaan yang besar. Apa itu? Cobaan berupa harta. Persia ditaklukkan, ya. Itu luar biasa itu. Kekaisaran sangat luar biasa, ditaklukkan. Ya, harta-harta, ya, juga perhiasan-perhiasan, dan juga cangkir-cangkir yang dari emas, permata, dan sebagainya, kan itu dimiliki oleh kaum muslimin. Maka kemudian itu Suraqah dipanggil oleh Umar bin Khattab, wahai Suraqah, pakailah jubah ini. Suraqah sangat senang seperti itu. Tapi apa kata Umar bin Khattab, kamu itu kan dalam hadis Rasulullah disuruh pakai saja, bukan disuruh punya kamu ini. Kamu pakai, habis itu kamu kembalikan ke Baitul Mal, ya, seperti itu, ya. Ya, dia hanya pakai saja, ya. Makanya dia seharusnya ini, kalau saya berpendapat, jangan hanya pakai saja, tapi harus memiliki nih. Tapi itu tadi, ya, tidak ada yang mampu, ya, selain Rasulullah yang bisa memprediksi masa depan. Jadi dia hanya pakai saja. Maka ketika itu, ya, ada doanya Umar bin Khattab, Allahumma inni an akuna mustadrojan, ya Allah, jangan engkau berikan aku, ya, cobaan, ya, ataupun juga jangan engkau berikan aku kemewahan yang luar biasa ini. Tadi, ya, takutnya apa? Inilah yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, kan. Diberikan Allah hamparan, ya, bagaimana kaum Samud, ya, bagaimana kaum Ad, kaum Madian, yang Allah berikan kekayaan berupa pertanian, ya, berupa kekayaan alam yang luar biasa, tapi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah beraktivitas dengan menggunakan kaidah kausalitas agar kita mengikutinya. Pada saat beliau berdoa, bermunajat kepada Allah agar diselamatkan dari kejaran kafir Quraisy dan agar Allah menolak makar mereka dengan membinasakan mereka. Rasulullah pun keluar dari rumahnya di waktu malam, mendapati kaum Quraisy sedang mengepung rumahnya. Beliau kemudian menebarkan tanah pasir ke wajah-wajah mereka. Jadi ini kan luar biasa nih, ya. Rasulullah sebelum ke Madinah, ya, menyuruh Ali bin Abi Thalib menggantikan di tempat tidurnya. Jadi Rasulullah ini karena banyak amanah-amanah dari kafir Quraisy. Karena Rasulullah digelari Al-Amin banyak. Sebagian dari mereka itu yang menitipkan hal-hal berharga kepada Rasulullah, banyak yang menitipkan barang apa segala macam. Jadi
Ali bin Abi Thalib itu sebagai penggantinya Rasulullah ketika nanti ada yang mau mengambil barang tersebut ya. Rasulullah. Jadi kalau orang yang bukan karena keimanan, ketakwaan nggak mungkin lama mengganti. Ini orang mau mohon maaf, ini mau diserbu, mau ditangkap oleh kafir Quraisy kan? Mereka sudah berambisi bagaimana supaya tidak dihajar oleh klannya Rasulullah ya. Kadang bunuh Rasulullah, baninya Abdul Muthalib ya, bani pamannya ini, maka ya setiap klan itu harus diutus pemuda-pemuda yang atletis, pemuda-pemuda yang ahli dalam bela diri untuk apa, memenggal Rasulullah. Jadi ketika semua memenggal, maka ya tidak ada yang harus dimusuhi. Kenapa? Karena semua klan di Jazirah Arab itu, di daerah Mekah itu mau membunuh Rasulullah. Tapi kan itu diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika ditengok, rupanya bukan Rasulullah Muhammad SAW. Soal itu bukan 1-2 hari pembinaan yang sebentar itu ya. Ini nyawa taruhannya, ya kan? Siapa yang berani seperti itu? Kalau bukan karena orang-orang yang sudah dibina oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ya mengepung rumahnya, tertidur Rasulullah pun bisa keluar dari rumahnya dengan selamat. Jadi berdoa tidak berarti meninggalkan usaha dengan menjalani kaidah kausalitas. Jadi kaidah kausalitas sebab akibat juga dilakukan. Mau kenyang tapi nggak memasukkan makanan ke mulut, gimana itu? Ya kan? Nah, maka harus ada kausalitas. Ambil makanannya, ambil sendoknya atau tangannya, masukkan ke dalam mulut. Dan seperti itu kan kaidah kausalitas. Mau kaya misalnya, mau punya sesuatu tapi nggak bisa melakukan sesuatu, diam aja di rumah, nggak ada lah, ya kan? Jadi istilahnya itu, dia kan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak akan merubah nasib suatu kaum. Jadi siapa yang bertanggung jawab kepada dia? Ya dirinya sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh nggak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu mau merubahnya. Berarti kan ada kaidah kausalitas. Rasulullah aja saat perang Ahzab aja gali lubang kok buat parit. Bukan berarti kesalahan kaum muslimin itu setelah meninggal Rasulullah masa tabiin itu ya. Pada saat perang salib itu ada membaca hadis Bukhari. Jadi nggak perang cuma membaca hadis Bukhari. Itu kan istilahnya ada kekeliruan ya dari kaum muslimin. Jika berdoa tidak, jadi maka siapa saja menginginkan tegaknya kembali khilafah dalam waktu dekat ini tidak boleh merasa cukup dengan hanya berdoa untuk mewujudkan keinginannya itu. Dan kan dia harus beramal bersama orang tengah beraktivitas untuk mewujudkannya. Jadi janji Allah itu ya pasti. Kapan tegak usah sama kayak kita mati. Kapan kita mati nggak tahu, ya kan? Kitanya untuk berjuang saja. Tegak atau tidak kita tidak tahu. Ya. Nah, kita hanya berjuang, berikhtiar ya dengan lama dia tanpa kekerasan ya. Kapan tegaknya kita juga nggak tahu. Tapi Allah sudah berjanji dalam surah An-Nur ayat 55, wa adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang beriman beramal soleh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Jadi beriman dan beramal soleh dulu kita. Takwa kita jangan takwa kepada diri kita saja, takwa keluarga kita, takwa masyarakatnya, sehingga mau memperjuangkan Islam. Dia harus juga berdoa kepada Allah, memohon pertolongan untuk mewujudkan khilafah dan mempercepat terwujudnya. Jadi ini kan cita-cita yang besar ini. Jadi kalau kita jarang untuk sholat malam, jarang kita minta kepada Allah, ya jauh lah dari harapan. Karena ini kan semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ya pun harus terus-menerus berdoa dengan ikhlas, dengan tetap berpegang kepada kaidah kausalitas. Jadi ya kita berdoa dan kaidah kausalitas. Begitulah juga yang harus kita lakukan dalam aktivitas kita, mengikhlaskan amal karena Allah, membenarkan Rasulnya, dan berdoa dengan kontinu. Allah pasti akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Sampai sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian?
Ya, baik ya Bapak Ibu. Kita buka diskusi ya, tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan ya, tinggal dibuka mic-nya. Via chat juga boleh. Halamannya halaman bab baru ya, 123 sampai 127 yang punya kitab ya. Doa, zikir dan istighfar. Nah, temanya bagus nih. Doa, zikir dan istighfar. Ya, silakan yang mau bertanya. Atau kalau nggak ada, saya biasa pembuka dulu ya, pembuka doa, pembuka apa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak, ya. Mau nanya gini Ustaz, memang kan kadang kita sholat itu kan, kadang-kadang kayak kita berjamaah kan, memang kita nggak nampak akhirnya kan, nggak sengaja kita tengok kan, cuman kan ada kadang kita terlihat orang itu begitu sholat dia pergi aja Ustaz. Habis sholat dia cus langsung cabut aja deh, Alhamdulillah. tanpa berdoa dia. Apakah itu maksudnya juga menyalahin yang kita bahas ini gitu? Jadi ini kan Pak, doa ini kan sunnah hukumnya, tidak Iya. wajib. Iya. Tapi ini kan doa ini istilahnya itu sangat dianjurkan. Contoh misalnya ya dalam kehidupan kita nih ya, puasa Senin Kamis itu kan sangat dianjurkan dalam Islam. Iya. Kenapa? Karena itu kan doa dosa apa itu setoran ke langit kan, ibadah kita, amal ibadah kita kan disetor sama Allah ya. Malaikat mencatat dan menyetor kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan-amalan kita dicatat oleh malaikat ya. Jadi misalnya orang seperti itu ya kita harus berhusnuzon, bisa jadi dia ada ujur syar'i ya, misalnya mau BAB bisa jadi atau mau ada hajat yang lebih misalnya, atau mau ngantar anaknya ke sekolah atau gimana ya, atau ada orderan dia mencari nafkah seperti itu. Jadi misalnya harus kita dulu klasifikasikan dulu ini kenapa orang langsung kabur aja. Bisa jadi dia nggak paham Pak. Setelah suatu minta kepada Allah, bisa jadi dia nggak paham. Jadi karena makanya kita dalam Islam nih, kalau nggak ngaji kita nggak paham Islam kita, sayang sekali ya. Ada orang, saya tanya kenapa kamu keluar Islam? Orang saya nggak pernah menjalankan ibadah agama Islam, bagusan saya cari ibadah yang lain, ini kan salah ini. Maka harus belajar, ya jangan Islam turunan. Karena Islam, bapaknya Islam, Islam aku. Udah gitu, dia nikah kepada non-muslim. Ya udah aku keluar aja dari agama Islam, ini salah juga. Pertama salah dirinya, yang kedua salah orang tuanya. Yang nggak mau memperkenalkan Islam kepada dirinya. Karena kan banyak gitu kan Islam turunan. Iya. Jadi kita lihatnya kayak gitu kan. Islam KTP saja. Iya, Islam turunan, Islam KTP ya kan. Mudah kali meninggalkan sholat. Karena kan sholatun imanuddin ya. Nggak sholat kita tiang tuh roboh. Maka dalam Islam itu Pak, orang yang meninggalkan sholat itu zarimah, itu kriminal. Kan zarimah kriminal. Dalam Islam itu orang nggak sholat itu misalnya takmir masjid atau Pak RT melaporkan kepada hakim, itu bisa dipenjara dalam Islam. Nah, dipenjara dia, ditanya kenapa kamu nggak sholat? Oh nggak tahu, sholat saya hukumnya wajib, dipelajari, kasih tahu. Udah dikasih tahu nggak mau sholat juga. Ya udah maka dihukum, misalnya apa hukumannya kan dipenjara, dicambuk atau membersihkan ya. Biasanya dipenjara seperti itu sampai dia sadar. Kok sekarang kan nggak gampang sekali orang ala udah subuh tiduran ya, zuhur capean istirahat makan ya kan, asar pulang ke rumah nggak sempet maghrib mandi ya kan, nggak sholat, isya tidur, udah dia nggak sholat dalam hidupnya ya kan. Jadi itulah, jadi kalau peran Pak RT itu dalam Islam itu luar biasa, nanti itu mengkontrol, mengecek ya warga-warganya yang nggak sholat ya kan. Mengecek. Jadi kok sekarang kan nggak sholat ya, mau kok nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak masalah, yang penting kamu bayar pajak, itu tadi kan. Ini masalah ini sering terjadi. Kenapa masjid kita sepi itu tadi? Karena tidak ada kontrol sosial. Kenapa ramai orang bayar pajak? Kenapa ramai pakai helm? Ya karena ada kontrol sosial, ada polisi. Tak pakai helm awak, nah udahlah, kena denda di pengadilan atau damai-damai di tempat, itu yang terjadi. Itu yang masyarakatnya Pak. Jadi bisa jadi dia nggak tahu, nggak paham. Maka kita lah sebagai seorang muslim, orang ke masjid itu kan bisa jadi dia ke masjid ini kan
langkahnya itu terasa berat, ya kan? Ya kita nasihatilah pelan-pelan, jangan di muka umum, misalnya nanti dia tersinggung, ya. Atau dia nggak mau sholat, ya itu kan dah. Nah, kita nasihati pelan-pelan, ya. Kita panggil, ajak makan, Pak. Ayo Pak, makan dulu Pak, ke rumah kan gitu. Ajak ngopi Kalau saya. kita mampu, ya kan? Ajak ngopi ya. Atau kalau nggak mampu, kita ajaklah dia minum jus 5.000-an. Seperti itu. Itu Pak mungkin dari saya. Ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan yang lainnya. Nah, yang suka nanya biasanya Pak apa nih? Pak Matondang, Pak Junaidi, Pak Sapri, silakan Pak Maroni, Deswandi. Kita masih panjang kok, lebih kurang berapa nih? 15 menit lagi. Nah, 15 menit lagi waktu kita. Ya. Kayak ceritanya tadi masalah apa tadi si Ali kan, Ali bin Abi Thalib yang masalah Rasul apa mau dibunuh kan, itu kalau memang dia nggak keimanannya nggak kuat, nggak memang betul dari hati, kan enak kali itu. Masa awak pula disuruh tidur situ, kamu perginya awak suruh tidur, matilah awak ini kan gitu. Iyalah Pak. Tapi berhubung memang sudah cinta sama Rasulnya, sama nabinya, imannya kuat, ya dia berserah diri, udahlah. Iya, makanya kan ada penolongan gitu ya. Waktu berjihad itu kan perang itu kan Rasulullah mengatakan ada pemuda yang mau ikut jihad itu. Maka Rasul mengatakan kamu jangan berjihad, nuntut ilmu saja kamu. Kan ada orang yang pengusaha, ya Rasulullah usahaku banyak ya Rasulullah, aku nggak bisa berjihad gini, kamu aja berjihad kata Rasulullah. Kan itu tadi Rasulullah tahu mana yang dia tidak mau berjihad, mana yang mau berjihad. Jadi dikatakan ya kamu harus berjihad seperti itu, bukannya malah usahaku banyak Rasulullah, nggak bisa aku berjihad ya Rasulullah. Kan dalam perang Ahzab itu kan banyak orang-orang yang munafik itu yang pulang waktu suruh dialipan itu, banyak yang pulang kan. Kayak kalau secara tidak menggunakan akal saja tanpa mencari Rasulullah sebagai suatu nasana kan, pada saat ada batu besar yang dipukul itu kan, bagaimana kita akan menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, menaklukkan Yaman dan sebagainya. Itu kan banyak. Kalau sekarang macam orang gilanya ini udah capek. Itu kan 3 kali 4 meter itu. Jadi panjangnya 4 meter, dalamnya 3 meter. Udah dalam luar biasa kan, seperti itu. Dibilang lagi kayak gitu kan. Panas pula saya. Sahabat pada yang mana yang duluan yang kita taklukkan dari Rasulullah? Kan seperti itu sahabat, bukan malah Rasulullah udah panas-panasan ini. Udah lapar ya. Iya udah lapar, apa lagi itu dia keiman. Bukan malah sahabat katakan Rasulullah kita tutup itu tidak, tapi katakan Rasulullah ya Rasulullah yang mana dulu mau kita taklukkan ya Rasulullah. Ini luar biasa ya para sahabat baginda Rasulullah SAW. Sekarang kita inilah zaman kita nih ya. Kalau ada media sosial, udahlah halu ya kan, mimpi kali ya kan. Banyak orang-orang yang munafik kan, mimpi kali ya kata dia. Ini tadi sama kayak usaha Ustaz ya, kalau usahanya berdoa nggak apa-ngapain ya nggak bisa lah. Iyalah Pak, harus semua berdoa ikhtiar. Iyalah, usahanya lancar. Kadang kan begitu kita nih Pak, karena kita sudah lama di setir oleh POC kan, jadi kerja. Ini lucunya kan kok orang kita nih berusaha, ya kan, kalau gagal wah itu rame kali musuhnya tuh lah, kok kan nggak bisa bisnis gini, kok bisnis, padahal dia belajar. Iya. Kenapa bisnisnya tuh gagal? Ya kan nggak selamanya itu bisnis itu sukses. Ada artis dari 100 gerai itu cuma 6 gerai yang bertahan Pak. Masakan Jepang itu ada salah satu artis. Iya. Dia dari 100 cuma 6 yang bertahan. Ya itu berapa besar modalnya itu. Iya. Jadi ya bukan istilahnya gagal sebenarnya, tapi kita belajar dari kegagalan kita. Itulah Pak namanya bisnis tadi. Ya kan? Nggak semua itu bisa berhasil. Ya ada yang gagal, ada yang kurang, tapi yang kita jangan pantang menyerah kan. Kalau di dunia ini kita gagal bisa kita ulang lagi. Bisnis gagal bisa dibangun lagi. Tapi kok nanti udah meninggal kita tak bisa lagi kita. Ya, jadi di dunia ini luar biasa nih.
kalau misalnya habiskan jatah kegagalan kita gitu. Kalau misalnya di dunia gagal bisa mulai lagi, ya kan? Kalau udah meninggal mana ada istilah Ya. gagal dah, su'ul khotimah, bangkit lagi kan nggak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Fasaddaqo aku minas solihin. Ya Rob, akhartani, kembalikan lagi aku hidup ya Allah kan, agar aku bersedekah kan gitu. Sungguhnya aku bersama orang yang soli kan. Tapi kan nggak bisa. Udah nggak bisa kata Allah, udah habis jatahmu, udah nggak bisa lagi kamu. Kan penyesalan sangat luar biasa seperti itu. Jadi Ustaz istilahnya Kan iya, makanya orang kafir itu kan orang yang ingkar kepada Allah. Kenapa ingkar? Dia nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau syahadat. Maka orang ingkar. Karena dia dikasih tahu dia, dia diberitahukan, tapi dia ingkar kepada Allah. Iya. Makanya kenapa dia orang kafir masuk neraka tuh ingkar dia. Suruh Allah sholat dia nggak mau, suruh bayar zakat dia nggak mau, suruh syahadat nggak mau. Maka ya tempatnya di neraka. Kok tahu saya dari Al-Quran, dari mana lagi? Ya. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam Pak. Ya, mana kabar nih Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila izin Bapak izin ya Pak. Sama-sama Ustaz. Ya, sehat-sehat Pak Ustaz. Silakan Pak Jun. Sedikit mungkin ini Ustaz, karena nggak ada memanfaatkan waktu. Doa ini Pak Ustaz ya. Doa ini kan sekarang kita kan juga banyak didoakan. Banyak setiap pagi itu ada doa-doa yang disampaikan melalui WA. Semoga gitu. Nah, kalau untuk kadang-kadang kan itu diaminkan ya Ustaz ya, diaminkan, amin gitu ya. Nah, kalau kita mengaminkan itu ininya gimana Pak kaidahnya? Apakah setiap ucapan orang walaupun itu bukan berbentuk doa permintaan kepada Allah itu juga diaminkan, atau yang doa-doa yang permintaan kepada Allah lah yang kita aminkan? Nah, itu kira-kira mana Ustaz? Jadi doa kepada Allah lah Pak yang kita aminkan. Amin itu kan banyak maknanya. Amin, terpercaya, kan? Amin, ya semoga Allah kabulkan, ya semoga Allah perkenankan. Jadi itu tadi Pak. Jadi kok hanya kepada manusia, dia minta apa nih? Aku doakan ya semoga Allah memberkahi langkahku, amin. Jadi kok kepada manusia, pinjamlah uangmu 100. Itu kan kita berhak untuk kalau kita kasih itu sunnah, mengutangi sunnah Pak. Berhutang tuh mubah ya. Jadi kalau kita ada rezeki kita kasih ya berarti kita sunnah, kita menjalankan baginda Rasulullah. Jadi kok kita misalnya ada saudara kita, pinjamlah 1 juta, oh nggak ada uangku. Nanti 1 juta dikasih, nagihnya males nanti, hilang persaudaraan, ya kan? Yang punya utang lebih galak dibandingkan yang menagih. Udahlah daripada kamu nanti saya kasih, ini adalah 50.000. Nah, kalau nanti kamu bayar boleh, ya ini saya utangi. Tapi kan dalam hati kita, kalaupun kau gak bayar gak apa-apa. Dalam hati nih, karena saya sudah mengikhlaskan, ya sudah. Ya seperti itu. Jadi yang diaminkan itu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kepada manusia. Ya dia meminta kepada manusia tidak ada pahalanya sama sekali. Minta dimudahkan urusannya kan seperti itu. Tapi kepada manusia. Tapi misalnya gini Pak, memang orang-orang sholih itu lebih bisa orang-orang sholih, ulama ya, yang ikhlas itu bisa mendoakan. Nah, kita minta doa bisa kepada tuan guru misalnya, kepada misalnya ada seorang ulama yang soleh, kita minta doa supaya istiqomah dalam Islam, supaya dilancarkan, itu bisa lebih barokahnya dibandingkan kita berdoa kepada orang yang biasa. Kenapa seperti itu? Ulama warisatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi dan rasul. Dia itu apa yang dia itu bersifat warok. Warok itu apa? Warok itu sangat hati-hati ya dalam perkara-perkara yang mubah. Ya. Sangat hati-hati perkara mubah, menghindar apa? Warok itu adalah meninggalkan perkara-perkara mubah, mengerjakan perkara sunnah dan perkara yang wajib. Warok tadi Pak. Jadi ulama yang soleh, yang ikhlas, itu lebih kita minta doa kepada dia nggak masalah. Dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan di kuburan kita minta.
Nah, ini kita salah ini, kadang di kuburan kita minta berdoa, orang kuburannya nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Jadi kok kita datang kepada misalnya Wali Songo, ya kita datang melihat karena perjuangan beliau, ya kita doakan beliau supaya mendapatkan ganjaran pahala yang dari Allah yang luar biasa karena mengislamkan masyarakat di Indonesia ini khususnya Pulau Jawa misalnya nggak masalah. Tapi kita tolong ya Sunan Kalijaga, mintalah kepada Allah supaya doaku dikabulkan, mana bisa? Padahal sudah menghadap Allah, Kak. Tapi kita yang hidup ini mendoakan beliau bisa. Karena sudah selesai dia. Ini terkadang kita kelirunya di sini. Jadi kita datang ke makam, misalnya makam Besilam ya, Tuan Guru Besilam ya, kita datang untuk tapak tilas sejarah bagaimana perjuangan beliau menyebarkan Islam ya, seperti itu. Jadi seperti itu sih Pak. Iya Ustaz. Jadi maksudnya gini Ustaz, kalau ada orang menyampaikan tapi bukan merupakan doa kepada Allah, cuman tapi kata-kata itu bagus untuk diterima. Apakah contoh gimana tuh Pak? Aminkan gitu Ustaz ya. Contoh gimana tuh Pak? Contohnya gini, ada kata misalnya masalah kesehatan jalan misalnya. Jadi kesehatan dikasih nasihat berobat terus berobat terus ikhtiar berobat terus melakukan aktivitas bergerak yang bagus gitu. Nah itu tuh kan bukan doa sebetulnya Ustaz ya, tapi aminkan gitu. Apakah itu termasuk boleh nggak kita aminkan itu bagaimana Ustaz? Apakah jadi itu? Kan Pak, kalau itu kan istilahnya ilmu ya Pak ya, ilmu supaya badan kita sehat itu ikhtiar Pak sebenarnya. Ya, betul Ustaz. Ikhtiar kita supaya badan kita ini sehat. Toh ternyata kita meninggal juga udah melakukan itu, berarti udah takdirnya Allah, udah kodonya Allah. Ini kan ikhtiar. Berarti kan contoh misalnya waktu misalnya ya, waktu kita ada sahabat Rasulullah ya, sahabat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku kena penyakit ayan ya Rasulullah, aku berdoa ya Allah ya Rasul, doakanlah aku supaya penyakitku ini hilang. Kata Rasulullah, kalau kau bersabar maka balasanmu surga. Tapi perempuan itu mengatakan, Rasulullah nggak apa-apa, penyakit ayanku ini nggak diobati nggak apa-apa, asalkan kalau saya penyakit ayan saya kambuh, maka aurat saya jangan tersingkap. Nah, maka Rasulullah mengaminkan itu. Dalam misalnya ikhtiar Pak, kesehatan itu bagus dilakukan. Kita kan berikhtiar, tapi innamal a'malu binniyat. Kita niatkan supaya Allah meridhoi langkah kita. Dia kan dia kan memberikan ilmu begini. Dia non muslim atau muslim kan kita nggak tahu niatnya apa. Tapi kan sebagai muslim kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini aku selalu diberikan kesehatan, saya selalu diberikan kesehatan. Itu kan ikhtiar kita seperti itu. Jadi niatnya Pak, innamal a'malu binniyat, jangan lupakan niatnya kita. Gitu. Itu Pak, mungkin Pak dari saya Pak. Iya Pak Ustaz. Iya. Jadi misalnya, apakah boleh kita jarak kubur? Ini ada pertanyaan bagus. Apakah boleh kita jarak kubur? Dulu pada masa Rasulullah jarak kubur itu diharamkan. Tapi ketika ada perintah Allah, disuruh kita jarak kubur supaya apa? Kita mengingat mati. Boleh Ustaz baca Yasin, boleh di kuburan, asal jangan di kamar mandi kita baca Al-Quran. Karena kan tempatnya suci, ya, tidak ada hadas, ya, tidak ada najis di situ, ya, boleh saja. Boleh kita doa ini kita hadiahkan untuk isi mayit, ya boleh seperti itu. Yang nggak boleh itu tadi meminta ke mayit supaya apa? Supaya kita dilancarkan rezeki, mayit aja nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kita minta kepada dia, ngapain kita dia meninggal kok sudah terbujur kaku dalam kubur, kita minta, dia yang minta doa kepada kita yang masih hidup ini, ya. Seperti itu. Jangan terbalik Ustaz ya. Jangan terbalik. Ini kadang datang ke kuburan, ngambil tanah kuburan, ya. Auzubillah. Ditaruh tempat orang yang laris dagangannya, ditaruh ke situ supaya bangkrut. Ini kan perbuatan syirik ya, menzolimi saudara kita. Walaupun ya atas izin Allah bisa saja dengan cara seperti matikan usaha saudara kita, tapi itu kan tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh seperti itu. Oke, berarti pertanyaan dari Pak Maro boleh ya?
Boleh Pak kita Pak. Ziarah Mau kubur dibaca boleh. mana kita baca di pesawat pun boleh kita baca Tapi Quran. ini orang masih, ya, apa, jangan, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Pak. Ustaz, Ya. apa bedanya Ustaz? Kan kalau kita lihat sekarang, kita berdoa, Allah niscaya akan mengabulkan, Maha Pengasih. Nah, Ya. terus ini bagi orang yang lemah imannya loh Ustaz ya, itu kalau secara akal nih Ustaz. Nah, jadi ada orang namanya berdoa kan meminta juga Ustaz. Nah, ada orang memuja atau pesugihan, meminta juga, meminta kekayaan. Terkabul cepat Ustaz. Dia meminta kekayaan kepada Allah, nggak terkabul-kabul gitu. Jadi katanya kok, jadi akhirnya si setan tadi lah yang lebih maha pemurah Ustaz. Nah ini Ustaz masalahnya. Itu ujian Pak. Jadi begini, ini ada cerita sedikit ini ya. Ini saya Allah alam, tak benar enggak. Saya nengok di YouTube. Jadi ini ada persugihan jualan sate gagak ini ya. Ada di daerah Jawa itu, dia pengen kaya Pak. Jadi salah satu persugihannya itu jualan sate. Di mana? Di hutan jualan satenya. Di hutan jualan sate ini, sate gagak. Nanti kata dukunnya itu, nanti kok ada yang beli, datang yang hitam lah, yang tinggi lah, ya, yang mukanya hancur. Jadi kau tunjukkan ini uang 100.000, kata dukunnya. Kalau ada $2, kau tunjukkan $100. Ini uang 100.000. Jadi tunjukkannya 100.000, banyak duitnya. Tiba-tiba dia melihat satu sosok yang itu mengerikan. Jadi mengucapkan astagfirullah Allah Akbar, nggak jadi. Nggak jadi uang itu. Ya, itu Allah alam, tak benar tak nggak ceritanya itu. Tak jadi. Tak jadi dia. Ya kan, apa kata kawan itulah kau bodohnya kau ya. Kau ngucap kayak gitu, tak jadi, larian tuh ya semua. Ya. Jadi Pak, itulah ujiannya Pak. Itulah kita sabar enggak dalam hidup ini. Kan bukan kaya tujuan kita, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang rasa takut ini kan, takut miskin, takut kehilangan istri, ya kan? Ada itu ustadz kita juga kan, diajak hijrah, istrinya nggak mau, ya nggak mau pakai kerudung juga. Terakhir ya gimana lagi, ya diceraikan dia. Karena apa tadi? Ya karena ujian juga Pak bagi kita Pak. Itulah cara setan tadi, bisa nggak sabar nggak kita. Tapi itu kan Pak, kayak gitu kan minta tumbal Pak. Nggak ada, no freelance bagi setan jin ini. Tidak ada istilah makan siang yang gratis. Bisa jadi anaknya jadi tumbal, bisa jadi orang lain jadi tumbal. Kan nggak ada yang gratis. Ya, kayak gitu kan nggak ada yang gratis Pak. Ya. Iya Pak. Kaya pun kita nanti anaknya yang sakit lah, anaknya yang idiot lah ya. Yang bermasalah lah. Karena kan harta dari kayak gitu. Nah itu pilihan sih bagi kita semua sebenarnya. Sabar nggak kita dalam hidup ini kan gitu. Itu tadi Pak. Artinya Ustaz, mereka itu bertanyakan sama kita, dia kan awam Ustaz. Ya. Jadi, kan lebih pengasih yang sono daripada yang Tuhanmu, kata sama kita. Bagaimana kita jawab Ustaz? Ini sudah berat. Titik berat. Ya itulah ujiannya. Kalau ujiannya nggak berat, nggak surga balasannya. Karena kan nggak selamanya. Mau kaya cuma berapa tahun ya? Ada 70 tahun, 80 tak bisa lagi nikmati kekayaan. Tak bisa dia bawa mobil. Dia punya Mercedes-Benz ya, S-Class terbaru. Udah 80, cuma ada dia mau bawa. Mata pun udah rabun, kaki pun udah gemeter. Ya kan? Mijik rem gas saja udah gemeteran dia. Nggak bisa lagi nikmat Pak. 60-an lah ada nikmat. Selesai itu gimana kan? Ya orang tua saya udah tuanya nggak ada suka bawa mobil, udah nggak sanggup. Udah tua, udah nggak bisa lagi umurnya, udah nggak sanggup. Ganti-gantian. Orang nggak sanggup. Satu lagi Ustaz. Ya Pak. Ini masih ada waktu kan Ustaz? Memang ini saya boleh terakhir lah. Udah lewat dari jam 7. Doa itu kan tidak seluruhnya terkabul di semasa hidup kita Ustaz. Nanti akan dibalas di akhirat. Ya. Jadi apakah kita boleh berdoa setinggi mungkin? Kalau orang kan tanya minta rezeki hanya cukup bayar kontrak apa? Minta triliunan aja kenapa? Biar nggak dikabulkan nanti di akhirat Ustaz. Ya, Pak.
minta aja sama Allah. Tapi begini Pak, masalahnya kita minta kepada Allah ya. Jadi ini pernah terjadi kepada Abdurrahman bin Auf. Itu kan pengusaha milioner ya pada masa Rasulullah. Dan dia berjumpa dengan Ibunda Siti Aisyah ketika Rasulullah sudah meninggal. Dia mengadu kepada Rasulullah ya. Ya Rasul, ini nanti setelah itu saya sambung ceritanya ya Rasul. Ini udah nikmat yang sangat banyak ini. Apakah nanti aku di akhirat dapat nikmat seperti ini juga? Atau memang sudah dibalas Allah di dunia? Sehingga tak ada lagi nikmat di akhirat. Ngeri juga kita. Yang itu sampai nunggu 50.000 tahun kita di akhirat nanti. Baru surga dan neraka. Di dunianya cuma 60, 70. 80 tuh udah paling kuat. 90, aduh. Gak ada lagi, gak jarang kali kan. 70 pun udah bersyukur itu. Itu tadi Pak. Iya, Pak. Misalnya kalau dikatakan ya kan disimpan di akhirat. Makanya Ibunda Aisyah menegur ya Abu Bakar bahwasannya surgamu nanti miring. Istanamu akan miring nanti di surga. Makanya Abdurrahman bin Auf menyedekahkan seluruh hartanya, sebagian hartanya di jalan Islam. Itu tadi Pak. Jadi itulah masa sahabat ini luar biasa seperti itu. Mungkin itu Pak sudah lewat nih jamnya. Saya kembalikan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, syukur Pak Matondang. Ya, silakan Pak Ustadz di situ Pak Ustadz. Ya, kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila fisabil haq fastabiqul khairat ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jasa kerja Ustaz atas ilmu, waktu dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu berkesehatan. Amin. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga Bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih bangun usaha merintis semoga usahanya berkembang dan lancar ya. Amin, Dan amin. semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan juga doa kifatu majelis subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur Ustaz ya. Masya Allah, Siapa semangat kali?